aspirasi utama itu menjadi aspirasi utama dari mereka. Dan kita kita akan mengajak Anda untuk berbincang bersama salah seorang di sini yang sejak tadi begitu bersemangat ya menyampaikan aspirasi mereka. Oke, sebentar. Nah, di sini salah seorang, halo, dengan Ibu siapa, Ibu? Ibu Melva Pardede. Ibu bisa dijelaskan, Bu, apa yang menjadi poin dari aspirasi Ibu, Bu? Aspirasi kami mitra Shopee, hilangkan suspend, hilangkan notif yang menekan jiwa raga driver. Udah, itu aja. Oke. Kalau untuk potongan, kalau Shopee seperti apa nih, Bu? Kalau potongan wajar sih ya Bang ya, wajar ya. Jadi yang kita perjuangkan di sini Shopee adalah suspend itu ditiadakan. Sama someday. Kalau kami dapat someday, kami cancel 2, itu performanya harus manusiawi. Oke, itu tadi kalau dari, terima kasih ya Bu ya, itu tadi dari angkutan barang karena memang mereka mengeluhkan terkait dengan suspend, mereka menganggap aplikator ini seenaknya melakukan suspend. Lalu bagaimana dengan driver ojek online? Ya oke, halo Bang, dengan Bang siapa Bang? Rudi. Oke, bisa lihat kamera Ya, Bang, apa yang menjadi tuntutan Abang selaku driver ojek online dan teman-teman yang lain di sini Bang? ya pertama dari masalah argo ya. Dari masalah argo, terus masalah suspend ya. Kita dikit-dikit aturan-aturannya terlalu banyak lah kalau menurut saya. Kayak dari mulai semacam kita pakai permuk, tidak pakai artibut, langsung suspend. Terus terlalu memanjakan juga customer ya. Kita kadang-kadang berbuat kesalahan itu kayak merem mendadak, itu langsung giliran customer yang melapor langsung ditanggapi. Tapi giliran kita para driver yang melapor diabaikan lah kalau menurut saya. Terus juga argo lah, tolong diperbaiki lagi gitu. Oke, berarti menganggap ada perlakuan yang tidak adil begitu dari Nah, itu dia, antara customer sama driver itu menurut saya nggak adil lah. Gitu. Tadi juga disampaikan oleh teman-teman ini potongan terlalu mencekik. Nah, potongan setinggi apa sih sebenarnya? Ya jangan kira-kira minimal 10% lah. Sekarang jangan sampai dulu 10%, 20% lah. Sekarang nggak tahu berapa persen tuh. Karena menurut saya dari Argo 18 bisa jadi 10.400, berapa persen itu jatuhnya? Iya gitu. Harus transparansi lah gitu, jangan terlalu besar juga. Karena kita juga kan banyak yang dikeluarkan, harus bensin juga, belum kita biaya parkir juga. Nah itu harus dipikirkan lah para buat aplikatornya gitu. Oke, jadi itu poin-poin utamanya begitu ya. Oke, kita cari lagi orang di sini. Halo Bang, dengan Bang siapa Bang? Mulyadi. Bang Mulyadi. Nah, Abang sendiri Bang, bisa dijelaskan lagi mungkin. Apa nih? Apa, ini kan tuntutannya tidak hanya kepada aplikator tapi juga pada pemerintah. Nah, untuk pemerintah nih apa yang disampaikan? Kalau buat saya sih, kalau bisa dengan adanya demo para ojol ini, pemerintah tidak tutup diri gitu. Tidak tutup mata. Karena kita ini juga berjuang untuk keluarga, anak dan istri. Buat mencari nafkah sehari-hari gitu. Jadi tolong pemerintah jangan berdiam diri melihat para rekan-rekan kita semua turun ke jalan untuk mengadakan demo, untuk kita semua para driver minta keadilan untuk aplikator. Apalagi pertanyaan yang di ini? Ini kan sebenarnya kalau dari pemerintah Permenhub sudah mengakomodir misal tuntutan teman-teman di tahun sebelumnya yang penyesuaian tarif, apakah itu masih kurang, Bang? Kalau dulu memang ada pemerintah untuk menerapkan peraturan sesuai potongan sekian, tapi dari aplikator tidak ada transparansi pendapatan kepada driver sebesar apa tidak diperlihatkan gitu. Dan untuk saat ini argo pendapatan setiap orderan itu tidak sesuai dengan potongan yang ditentukan oleh aplikator itu. Iya. Siap, oke, terima kasih ya Bang ya. Oke. Itu tadi beberapa tuntutan dari mereka, intinya kemudian mereka menginginkan kesejahteraan atau perlakuan yang adil begitu dari aplikator, termasuk juga terkait dengan potongan tadi yang dianggap cukup tinggi begitu ya di beberapa aplikasi. Nah, kalau kita melihat ini aksi mereka tidak hanya akan melakukan aksinya di Patung Kuda, tapi nanti mereka akan bergerak ke titik lain, yaitu aplikator yang ada, kantor aplikator yang ada di kawasan Petojo, lalu kemudian juga ke kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Dan tadi kami melihat walaupun dikatakan sebenarnya ini aksi damai ya, tadi kami melihat
ada upaya sweeping yang dilakukan di sini. Meskipun sebenarnya dari koordinator menghimbau tidak ada sweeping. Tapi tadi kami melihat beberapa mereka yang masih narik, katakanlah seperti itu, diminta untuk ikut bergabung, untuk menunjukkan solidaritasnya, untuk bisa bergabung bersama para driver di sini untuk menyampaikan apa yang menjadi tuntutan mereka. Itu tadi kami melihat begitu sejak tadi pukul 12. Ada yang kemudian ikut bergabung di sini, ada pula yang kemudian memilih untuk melanjutkan aktivitasnya, melakukan aktivitasnya sebagai driver ojek online. Kita masih akan menunggu di sini karena memang masa ini semakin bertambah di kawasan Patung Kuda ini. Sebenarnya mereka ingin melakukan aksinya di kawasan Istana, tapi karena memang seperti biasa ya tidak diperbolehkan untuk melakukan aksi di depan istana mereka, lalu kemudian mereka ditahan di kawasan Patung Kuda ini dan sudah disiapkan juga tempatnya untuk jalan Merdeka Barat yang arah Merdeka Utara ini sekarang ditutup satu ruas jalan begitu ya, dan pengamanan di sini terus dilakukan. Ada sekitar 1.000 aparat kepolisian diterjunkan ke sini untuk melakukan pengamanan. Jason. Ya, Adi, kami juga dapat informasi bahwa aksi ini tidak hanya dilakukan di kawasan Patung Kuda, tapi ada di juga 2 wilayah lainnya, yaitu di wilayah Petojo dan juga di wilayah Cilandak. 2 wilayah tersebut adalah 2 kantor dari ojek online. Apakah Anda bisa konfirmasi terkait dengan informasi tersebut? Ya, benar sekali rencananya tadi seperti yang disampaikan begitu ya. Mereka nanti setelah berkumpul di sini menyampaikan orasinya, mereka akan bergerak nanti ke kawasan Petojo di Jakarta Pusat dan juga Cilandak di Jakarta Selatan. Karena memang tuntutan mereka di sini adalah akan langsung juga menyampaikan kepada para aplikator yang sebenarnya aplikator juga sudah memberikan keterangan persnya begitu ya melalui siaran tertulis yang mengatakan bahwa mereka sudah mematuhi aturan yang berlaku. Tetapi mereka menginginkan untuk langsung menyampaikan apa yang mereka rasakan kepada kantor aplikator yang ada di kawasan Petojo dan juga Cilandak. Namun mereka masih belum bergerak, informasinya tadi pukul 2 ya, tapi kita akan lihat dinamika yang terjadi di lapangan karena masih menunggu teman-teman mereka juga dan juga menunggu arahan untuk kemudian bersama-sama bergerak ke kantor aplikator. Jason. Baik, terima kasih Anwar Fuadi. Nanti akan kami update kembali informasi terkait dengan aksi massa ojek online yang melakukan aksi damai hari ini. Selamat bertugas kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.